Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional kimia bioanorganik dengan judul Kompleks Palladium 2 di nuklir baru, yaitu studi tentang reaksi substitusi nukleofilik, interaksi DNA atau BSA, dan aktivitas sitotoksik. Di sini kami beranggotakan dua mahasiswi, yaitu Sarah Ulfah dan saya sendiri, Sela Veronica. Adapun abstrak dari penelitian kali ini yaitu telah ditemukannya 6 senyawa kompleks palladium 2 di nuklir baru yang telah disintesis dan ditandai dengan mikroanalisis unsur seperti FTIR, spektrometri massa NMR, dan Malditov. Reaksi PD1 atau palladium 1 dengan thiourea, L-metionin, dan L-cysteine diikuti oleh penguraian kompleks, sementara struktur di nuklir kompleks dipertahankan selama substitusi dengan donor nitrogen. Sedangkan interaksi dengan DNA anak sapi timus atau ctDNA yang diukur dengan spektroskopi penyerapan dan pengukuran pendinginan fluoresensi didapatkan bahwa semua kompleks dapat mengikat ctDNA yang ditunjukkan dengan konstanta pengikatan intrinsik yang tinggi, yaitu dengan nilai Kb sebesar 104 sampai dengan 105 m pangkat min 1. Studi kompetitif dengan etidium bromida juga telah menunjukkan bahwa kompleks dapat menggusur EB atau etidium bromida yang terikat pada DNA. Nilai tinggi konstanta ikat terhadap protein albumin serum sapi itu menunjukkan afinitas mengikat yang baik. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluannya. Jadi penelitian ini itu didasarkan dari penemuan terhadap obat anti kanker dan anti tumor. Awalnya itu ditemukan cisplatin yang digunakan sebagai obat kemoterapi, namun ternyata dia menimbulkan resistensi dan efek samping yang parah. Kemudian para ilmuwan mengembangkan ilmunya sehingga menemukan kompleks platina polinuklir. Nah, kompleks platina ini dia menunjukkan sifat terapeutik yang lebih baik daripada cisplatin. Karena ketertarikan para ilmuwan terhadap anti kanker dan anti tumor, maka terus dikembangkan sehingga ditemukannya kompleks palladium 2. Nah, kompleks palladium 2 ini dia kinerjanya lebih cepat dari platinum 2, sedangkan perilaku struktural dan kesetimbangannya itu masih sangat mirip. Kompleks palladium 2 menarik untuk dikembangkan oleh para ilmuwan karena memiliki kelebihan-kelebihan seperti kompleks palladium 2 itu adalah senyawa yang dapat bereaksi dengan Ca. Kemudian kinerjanya lebih cepat dari platinum 2. Sedangkan perilaku struktural dan kesetimbangannya sangat mirip seperti yang tadi telah dijelaskan di awal. Kemudian obat anti kanker berbasis logam ini memanifestasikan aktivitasnya melalui interaksi dengan molekul DNA. Kemudian dalam beberapa tahun terakhir, banyak kompleks mononuklir dan dinuklir palladium dengan aktivitas antitumor yang menjanjikan telah disintesis dan diperiksa. Juga kompleks heterometalik yang mengandung pusat palladium dan platinum sangat menarik untuk diulik. Selain itu, penyelidikan interaksi kompleks logam dengan molekul biorelevan di bawah kondisi fisiologis pun bisa menjadi sangat penting untuk pengembangan obat antitumor potensial baru. Nah, ini adalah gambar dari struktur 6 kompleks palladium yang baru ditemukan. Bisa dilihat di sini strukturnya. Nah, di jurnal ini dia menjelaskan satu persatu tahapan untuk mensintesis 6 kompleks palladium ini. Nah, sebelum dia mengalami substitusi, nah polinuklir ini dia mengalami deprotonisasi dari kompleks dinuklirnya. Kemudian barulah dia mengalami substitusi di nuklir kompleks dengan sulfur donor nukleofil. Di sini bisa dilihat sintesisnya seperti apa. Kemudian di sini ada selain substitusi dengan sulfur, dia juga bisa substitusi dengan nitrogen donor nukleofil seperti yang ada di gambar ini. Kemudian kita masuk ke bahan dan juga metode. Bahan yang digunakan itu ada 14 jenis, yaitu senyawa 2,2-bipiridil, etilendiamin, trans 1,2 diaminosikloheksan, K2-PDCl4, PDCl2, thiourea, L-cysteine, L-metionin, L-histidine, ligand bridging
pirazin, kompleks-kompleksnya, penyangganya yang berupa hidroksi etilpiperizin ethanosulfonic acid D2O dan dimetilformamid. Kemudian ada etidium bromida dan stok solusi BSA yang disiapkan dalam penyangga 0,01 m pada pH 7,4. Adapun metode untuk sintesis kompleks PD1 sampai dengan PD6-nya itu, yang pertama dia kompleks mononuklear kemurniannya itu diperiksa oleh mikroanalisis elemental IR, HNMR spektroskopi dan spektrometri massa Malditov. Selanjutnya suspensi kompleks yang terbentuk. Adapun suspensi kompleksnya itu dia dihasilkan dengan menambahkan DMF AgCl4 dengan perbandingan 1:1, kemudian dicampurkan dan diaduk semalaman di gelap pada suhu kamar, dan setelah itu AgCl akan mengendap, kemudian disaring hingga menghasilkan larutan kuning pucat. Larutan kuning pucat ditambahkan DMF AgCl4 dengan perbandingan yang berbeda, yaitu 2:1. Campuran kemudian diaduk pada suhu kamar selama 3 jam dan kemudian diuapkan secara berputar. Setelah pengendapan, residu kuning yang ada itu dicuci dengan dietil ether dan dikeringkan di udara. Kemudian larutannya itu diasamkan dengan HCl4 sampai pH 2, sedangkan kekuatan ioniknya itu diatur menjadi 0,1 m dengan NaCl4. Setelah menjadi larutan asam, nanti kemudian kita akan dilakukan pengujian dengan FTIR untuk mengidentifikasi gugus fungsi, kemudian dengan HNMR untuk menentukan struktur molekulnya, kemudian dengan mass spektra Malditov itu untuk menentukan massa molekul. Kemudian di sini juga kita menggunakan pH meter. pH meter di sini itu untuk menentukan pH larutan dari sampel dan juga dari larutan penyangga yang digunakan. Kemudian juga spektrofotometer digunakan di sini untuk melihat kinetika reaksi yang terjadi pada kompleks palladium. Kemudian spektrofluorometer itu digunakan di sini untuk mengukur fluoresensi, eksitasi dan emisi yang terjadi dari kompleks palladium pada BSA. Selanjutnya kita masuk ke hasil pembahasan yang akan dipaparkan lebih lanjut oleh rekan saya. Baiklah, saya Sarulfa akan melanjutkan presentasi dari Sela. Yang pertama adalah pKa. Memperoleh nilai pKa untuk kompleks dengan pirazin sebagai penjembatan ligan menunjukkan bahwa palladium 1A adalah yang paling asam, sementara palladium 3A menunjukkan nilai pKa yang rendah daripada palladium 2A. Ini bisa terkait dengan sifat ligan inert, yaitu penarikan elektron aseptor 2,2 bipiridin. Ligan di kompleks palladium 1A cenderung menstabilkan spesies hidrokso, menghasilkan nilai pKa yang lebih rendah. Yang kedua adalah HNMR. Penambahan thiourea yang berlebihan terhadap larutan kompleks palladium 1 di D20 akan menginduksi terjadinya sinyal baru dalam HNMR beberapa jam dari reaksi awal. Seperti yang dapat dilihat, ada sepasang peak pada 9,06 ppm yang dikaitkan dengan proton H6/6 kompleks monokuler pengganti sebagai palladium bipiridin thiourea 2x12. Namun pada peak 8,66 ppm terbaca sebagai proton pirazin bebas. Hal ini menunjukkan bahwa setelah koordinasi thiourea ke ion palladium terjadi pembelahan kedua obligasi dari palladium dan pirazin. Yang ketiga adalah kinetic measurements.
Berikut adalah tabel yang dapat membandingkan reaktivitas senyawa kompleks yang mengandung inert yang sama dan ligan penghubung yang berbeda dengan mengikuti urutan reaktivitasnya. Yang pertama, palladium 1 lebih besar dibanding palladium 4, palladium 2 lebih besar dibanding palladium 5, dan palladium 3 lebih besar dibanding palladium 6. Karena dengan pyrazin sebagai ligan penjembatan yang lebih reaktif daripada senyawa kompleks 4,4 piperidin. Parameter aktivitas delta H dan delta S dihitung menggunakan persamaan Eyring untuk langkah-langkah reaksi pertama dan kedua untuk semua nukleofil. Nilai negatif delta S mendukung mekanisme asosiatif substitusi untuk masing-masing reaksi ini. Sudah diketahui bahwa kompleks palladium mononuklear bereaksi 10.000 sampai 100.000 lebih cepat daripada kompleks platinum yang sesuai. Senyawa kompleks dinuklear menunjukkan perbedaan yang sama dalam reaktivitasnya. Misalnya, palladium 2 dan 3 bereaksi pada Ca 4.000 lebih cepat daripada kompleks dinuklear platinum yang sesuai dengan L-histidinnya. Rasio ini lebih tinggi untuk reaksi dengan 5 GMP. Selain itu, membandingkan nilai konstanta laju dan reaksi substitusi palladium 3 dengan L-histidin dan 5 GMP dengan kompleks hetero bimetalik platinum palladium. Rasio ini teramat rendah. Dari mempertimbangkan fakta-fakta ini, bahwa keberadaan ion palladium dalam struktur kompleks dinuklear secara signifikan meningkat tingkat substitusinya. Yang terakhir adalah aktivitas sitotoksik pada sel HeLa MDA MB231 dan MRC5. Secara umum, kompleks palladium menunjukkan efek yang lebih menonjol pada siklus sel MDA MB231 daripada sel HeLa. Efek yang paling banyak ditandai pada siklus sel adalah sel MDA yang diberikan pada kompleks palladium 4 sebesar 90,99%, palladium sebesar 93,73%, dan palladium 6 sebesar 97,09%. dalam fase G1/S. Namun pada palladium 5 dan 6 memiliki IC50. Senyawa kompleks ini menunjukkan dampak yang paling menonjol pada siklus sel MDA MB231. Hal ini merupakan konsekuensi dari memanjangnya eksekusi mati pada sel. Di sisi lain, terjadinya sel penangkapan pertumbuhan yang tidak menonjol dalam palladium pada sel HeLa, di mana hanya palladium 1 dan palladium 4 yang diinduksi penangkapan terkenal di G2/M dan fase G1/S siklus selnya, atau dari 15% dalam kontrol menjadi 60,18% sel yang dirawat, dan dari 55% dalam kontrol menjadi 64,94% dalam sel yang dirawat. Kesimpulan: 6 kompleks palladium dinuklear baru disintesis dengan kinetik reaksi substitusi dengan ligan sulfur dan donor nitrogen yang dipilih dan diselidiki. Sifat ligan inert dan penjembatan memainkan peran penting dalam perilaku kinetik kompleks yang dipelajari. Di sisi lain, dalam reaksi dengan L-histidin dan 5-GMP, struktur kompleks dinuklear disimpan dan diproses degradasi dapat dikecualikan. Eksperimen titrasi pH
spektrofotometrik menunjukkan 2 nilai pKa untuk semua kompleks di aqua di nuklear. Data eksperimental yang diperoleh menunjukkan interaksi yang kuat antara kompleks yang dipelajari dan density DNA. Semua kompleks menunjukkan afinitas peningkatan yang baik ke BSA dengan konstanta peningkatan yang relatif tinggi. Cukup sekian dan terima kasih atas presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan.